Kelompok selanjutnya, kelompok 4, itu ada Zain, Tia, Samuel, dan Ara ya. Kenapa kita jadi kelompok sama Ara sih? Oga banget lagi. Ya udah, mau gimana lagi? Gak bisa nolak kan? Yaudahlah, kita lihat aja nanti. Ra, lo bikin outline-nya ya? Lo kan paling rajin nih. Sekalian dong bikinin PPT. Lagi males nih. Oh iya Ra, soal yang minum Gi, haus nih. Ntar pakai uang lo dulu ya. Sekalian snacknya dong. Laper nih. Sabar ya Allah. Udah cepetan, banyak mikir dia, cepetan. Ih, males banget dia jadi orang. Heran. Kasian Ara sampai di-treat kayak gini. Tapi kalau aku ngomong nanti aku juga kena. Sebenarnya aku capek. Capek kayak gini terus, tapi aku takut. Ada Ara nih. Rajin banget lo datang pagi-pagi. Tapi nilai masih segitu-segitu aja. Nggak berkembang. Iya lagi, mana nilai Sini, kelas lagi. Apa sih gini doang? Apa sih sulit banget deh. Ntar langsung angkot ke guru kelas ya. Jangan please. Lebay. Deh, tinggal. Jangan please. Apa yang harus aku buat sekarang? Lagi dan lagi fotoku disebar sama mereka. Kenapa ya mereka tega ngelakuin ini ke aku? Kasian juga Ara tertekan diajak kayak gitu. Tapi aku takut kalau mau ngelawan mereka buat bantu Ara. Diam aja lah. Kelompok 4, ini saya lihat di laporan kalian kok tidak ada namanya Ara. Bisa dijelaskan kenapa bisa begitu? Bu, Aranya nggak aktif Bu, jadi namanya nggak kami masukin. Bener Bu, masa kita semua yang ngerjain? Ya Allah, padahal kan apa aku ngomong aja ke Bu Ulfa? Saya izin mau bicara sebentar. Boleh Ara, mau bicara apa? Si Ara ngelapor ya? Iya tuh, wah gila sih dia. Gawat nih, dia harus kita kasih pelajaran besok. Lihat aja nanti dia di kamar mandi. Kita sikat ya. Ngadu ya ke Ulfa? Enggak ada apa. Jujur. Jujur. Lo pikir dengan ngadu ke Bu Ulfa bakal nyelesain semuanya? Hah? Enggak. Apa sih? Aku nggak ngadu ke Bu Ulfa. Sip, tinggalin ya.
Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, kita absen dulu ya. Melanie, Hadir. Zain, Hadir. Samuel, Hadir, Bu. Dustin, Hadir. Tias, Hadir, Bu. Ara, ada yang tahu nggak ya kenapa Ara nggak masuk lagi? Bu, arahnya dari kemarin emang ada kabar sih, Bu. Iya, Bu, dari kemarin nggak berangkat dia. Bu Ulfa, saya boleh cerita nggak Bu? Tentu saya pada apa? Jadi sebenarnya saya tahu Bu, kenapa Ara hari ini nggak masuk. Kenapa? Jadi sebenarnya Ara itu sering diajak Bu di WA group dan juga di kelas kemarin. Dan kebetulan malam kemarin itu Ara juga dijebak di toilet Bu. Saya ada buktinya Bu kalau mau lihat. Oke. Nih Bu. Wah, Oh, ini udah serius banget Sam, kok kamu baru lapar sekarang? saya sebenarnya takut Bu kalau kena imbasnya ke saya nanti. Terima kasih ya Sam udah berani dan jujur buat lapor ini. Itu keputusan yang tepat. Kamu sekarang tahu nggak di mana Ara? Tadi Ara ada di lorcin Bu menangis. Yaudah kita bantu Ara sekarang, kita ke sana. Ayo Bu. Itu Bu, Ara. Ara, kita boleh tidur di sini nggak? Oh iya, sekarang berlepas sama. Si Ara. Jadi sebenarnya ibu udah tahu sebagian cerita yang terjadi. Ara bersedia nggak bercerita lebih lengkapnya. Apapun yang Ara ceritain ibu bakal dengerin. Sebenarnya sih kejadiannya udah lama ya Bu, semenjak kita jadi satu kelompok. Jadi mereka tuh sering nyuruh saya buat ngerjain semua tugas, terus nyuruh saya buat beli makanan, tapi uangnya nggak pernah diganti. Saya juga sering diajak di grup WA, bahkan kejadian yang kemarin sore itu di kantin dan di kamar mandi juga. Sudah Ra, kamu udah sangat kuat menghadapi semuanya sendirian. Sekarang kamu udah gak sendirian lagi kok, udah ada ibu sama Sam. Ibu janji bakal nyelesain semuanya ini dengan sangat baik. Makasih ya Bu, dan saya juga udah bantu aku buat nyelesain masalah ini, dan aku jadi semangat kuliah lagi. Makasih. Iya. Lilia, silakan duduk. Ibu di sini mau meluruskan sesuatu. Jadi bullying itu jelas melanggar nilai Pancasila, apalagi sila kedua yang mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia tanpa memandang siapapun itu. Kalau kita tega merendahkan orang lain, berarti kita sudah tidak mempunyai nilai kemanusiaan itu sendiri. Di sisi lain, UUD pasal 28D ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara punya hak untuk dilindungi dari ancaman dan rasa takut. Yang udah dialami Ara itu benar-benar udah melanggar hak konstitusional dia. Ibu di sini punya bukti rekamannya. Maaf Bu, saya tidak berpikir sampai sejauh itu Bu. Saya kira itu cuma bercanda Ibu. Nah itu lazim bahayanya, banyak pelaku bullying yang merasa itu tuh cuma candaan, tapi bagi korbannya mereka tersiksa. Ara, boleh dijelaskan gimana perasaanmu pada mereka? Saya merasa nggak berharga Bu. Setiap hari saya takut buat ke kampus dan saya sempat kehilangan semangat buat belajar. Bahkan saya berpikir untuk berhenti kuliah. Teman-teman, di sini kita semua punya tanggung jawab. Di dalam sila ketiga itu mengajarkan kita nilai persatuan Indonesia. Di sini kita tidak dapat disebut bersatu apabila salah satu dari kita merasa disakiti dan ditinggalkan. Aku mau minta maaf soal yang kemarin. Seharusnya aku nggak ngelakuin itu semua, dan aku pikir itu juga tidak adil untuk kamu juga. Maafkan aku ya. Aku juga minta maaf ya Ara. Aku tahu aku salah. Selama ini aku cuma ikut-ikutan Zain. Sebenarnya aku mau nolak Zain, cuma nggak enak. Maafin aku ya Ra.
Alhamdulillah, aku menerima maaf kalian dan aku harap ini yang terakhir kelakuan kalian buat aku ini. Nah, inilah yang disebut aktualisasi nilai Pancasila. Berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, dan berani memaafkan. Ini adalah karakter warga negara yang baik dan cerdas. Mulai hari ini kita bikin kesepakatan bersama ya, ruangan kelas ini bakal jadi ruang yang aman buat semuanya. Kalau ada yang melihat perilaku bullying lagi, beranilah untuk melapor ataupun menghentikannya seperti yang udah saya mulai lakukan. Jadilah pemberani yang menegakkan kebenaran. Jadilah empatik, bukan hanya penonton yang diam. Satu tindakan baik dapat mengubah segalanya. Stop bullying, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Mari wujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh rasa hormat. Karena menjadi warga negara yang baik dimulai dari hal-hal kecil dengan menghormati orang lain. Ada suara dong. Pada sini Sam. Biru. Everything you are.